Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pembelajaran daring kali ini kita akan belajar bersama tentang struktur teks prosedur. Sebelum kita masuk ke materi struktur teks prosedur, kita mengingat kembali materi sebelumnya. Apa itu teks prosedur? Ya, benar. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, teks prosedur ini memiliki sebuah struktur. Apa saja sih struktur dari teks prosedur? Kita akan pelajarinya di sini. Struktur teks prosedur dibagi menjadi dua, yaitu struktur teks prosedur cara membuat sesuatu dan struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Yang pertama akan kita bahas, yaitu struktur teks prosedur cara membuat. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini berisi bagian tujuan penulisan. Maksudnya, apa yang dilakukan atau apa yang dibuat. Pilihan kata yang digunakan di dalam tujuan ini diharapkan mampu menarik perhatian pembaca dan menghindari ungkapan-ungkapan yang bersifat negatif. Contoh dari tujuan seperti menu olahan bebek sangat beragam. Selain diopor dan digoreng, bebek ungkep kecap bisa menjadi pilihan Anda memanjakan lidah. Selera makan Anda akan bertambah setelah mencicipi. Itu adalah contoh dari isi tujuan. Yang kedua, bahan dan alat. Bagian ini merinci bahan dan alat yang diperlukan dengan ukuran yang akurat, yang disesuaikan dengan tujuan di atas. Tujuan di atas tadi contohnya adalah cara membuat bebek ungkep kecap. Dan di sini, bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat bebek ungkep kecap tersebut. Seperti contohnya, 1 ekor bebek, 250 ml air panas, 10 cm kunyit, bakar kupas yang artinya adalah kunyit tersebut sudah dibakar dan dikupas, 100 gram jahe, 5 cm lengkuas, 3 lembar daun salam, 1 sendok teh garam, 10 sendok makan kecap manis, bumbu halus, 10 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, 5 buah cabai rawit merah, 2 sendok makan gula merah serut. Ya, itu adalah contoh-contoh dari bahan yang diperlukan untuk membuat bebek ungkep kecap. Yang ketiga, langkah. Bagian ini merupakan inti dari tujuan teks prosedur karena berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan untuk melakukan atau membuat sesuatu yang ditulis secara rinci tahap per tahapnya. Nah, sebagai contoh adalah langkah-langkah membuat bebek ungkep kecap. Cara membuat bebek ungkep kecap, yang pertama, bumbu oles. Cara membuat bumbu olesnya dulu. Campur bumbu halus dan kecap manis, lalu aduk merata. Setelah itu, kita campur kunyit, jahe, lengkuas, dan garam. Haluskan. Campur dengan bebek, air panas, dan daun salam. Ungkep hingga bebek lunak dan cairan habis. Setelah bebek terasa lunak dan cairan habis, angkat bebek tersebut. Yang ketiga, panggang bebek hingga kering sambil sesekali diolesi bumbu oles. Kalau dirasa bebek tersebut sudah cukup untuk dipanggang, kita angkat. Yang terakhir adalah disajikan. Struktur teks prosedur cara membuat yang terakhir atau yang keempat adalah penutup. Bagian ini berisi pengulangan hal-hal pokok yang telah disebutkan di bagian tujuan dan ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan kegiatan tersebut. Contohnya, mudah dan lezat, alternatif olahan yang sudah dikreasi yang patut untuk Anda coba. Yang kedua, struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Yang pertama ada tujuan. Sama dengan struktur teks prosedur cara membuat sesuatu, tujuan bagian ini berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dilakukan. Contohnya, seperti sudah menjadi rahasia umum, manfaat lidah buaya untuk kecantikan kulit tubuh dan wajah. Anda pun pasti sudah tahu bahwa di dalam lidah buaya ada kandungan emolin,
anti jamur, antibakteri yang sangat tinggi, sehingga melembabkan kulit. Lidah buaya adalah bahan terbaik untuk mengurangi gatal dan menghilangkan peruntus kemerahan. Yang kedua, langkah. Bagian ini merupakan inti dari tujuan teks prosedur karena berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan untuk melakukan atau membuat sesuatu yang ditulis secara rinci tahap per tahapnya. Contoh, cara ini begitu sederhana karena Anda hanya perlu menyiapkan ekstrak gel buaya yang masih segar dari daunnya langsung. Setelah diambil gelnya, aplikasikan ke area kulit wajah yang kemerahan atau beruntusan. Diamkan paling tidak 20 menitan sebelum Anda menggunakan air bersih untuk membilasnya. Melakukan perawatan kulit beruntusan dengan lidah buaya ini sebaiknya sehari 3 kali, hingga beruntusan hilang. Struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan yang ketiga atau yang terakhir adalah penutup. Bagian ini berisi pengulangan hal-hal pokok yang telah disebutkan di bagian tujuan dan ucapkan selamat atau motivasi untuk melakukan kegiatan. Contohnya, resep ini sangat mudah. Bila di rumah tidak mempunyai tanaman lidah buaya, untuk diambil gelnya, Anda boleh membeli ekstrak atau gel lidah buaya di luaran. Selamat mencoba. Perbedaan struktur teks prosedur cara membuat sesuatu dan struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan ada pada bahan dan alat. Perbedaannya, kalau struktur teks prosedur cara membuat sesuatu ada 4 struktur. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah bahan dan alat, yang ketiga adalah langkah-langkah, yang keempat adalah penutup. Kalau struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan hanya ada 3 struktur. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah, yang ketiga adalah penutup. Struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan tidak ada bahan dan alat. Nah, itu tadi adalah struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan dan cara membuat sesuatu. Selesai pembelajaran pada kesempatan kali ini mengenai struktur teks prosedur. Untuk selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk itu adik-adik membaca terlebih dahulu mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada, tetap semangat walaupun pembelajaran dilakukan secara daring. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.